Terang-terangan, Mahfud MD sepakat sama Denny Indrayana, Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi. Menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Menanggapi artikel dari senior partner Integrity Law Firm yakni Denny Indrayana. Adapun artikel Denny Indrayana itu telah terbit di Harian Kompas pada Kamis 4 April. Dalam artikel tersebut, Denny menawarkan pandangannya soal sejumlah opsi perihal putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Salah satu di antaranya hanya mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden. Lantas Mahfud menyerahkan hal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pengambil keputusan. Meski begitu, Mahfud menilai argumentasi dari Denny memiliki dasar. Mantan Menko Polhukam itu mengatakan Prabowo bisa dilantik sebagai presiden lantaran melalui prosedur yang benar. Sementara menurut Mahfud, Gibran menjadi cawapres melalui cacat prosedur yang dianggap tak bisa dilantik. Pertama, bahwa ini sebenarnya perkara salah kamar sebenarnya. Bahwa yang dijelaskan itu pertama-tama mengenai pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka. Ini kan sebenarnya sudah lama, kenapa baru sekarang sebenarnya? Jadi itu fakta-fakta itu tadi kita bahas sedikit, dan kemudian poin kedua kita bahas mengenai bansos juga, mempertanyakan sebenarnya dan menyayangkan mengapa dari pihak pemohon juga mempersalahkan mengenai bansos. Kita juga sudah menjelaskan bahwa tidak ada hubungannya, tidak ada kausalitas antara pemberian bansos dengan kenaikan suara dari paslon 02 Prabowo Gibran. Bawaslu mengakui, jadi selama ini kalau ditanya kok tidak ada laporan, Bawaslu mengakui bahwa sudah banyak laporan yang masuk. Puluhan laporan, lebih dari 70 laporan sudah masuk dari kami. Termasuk tentang penetapan pencalonan Cawapres 02 Gibran. Sudah masuk juga laporan dari kami. Jadi kalau ditanyakan kenapa tidak pernah ada laporan, Bawaslu tadi sudah menjelaskan. Artinya sudah resmi itu ada laporan. Lalu selanjutnya yang menyenangkan juga bagi kami adalah diakui juga oleh Bawaslu bahwa banyak laporan kami tidak ditindaklanjutin. Jadi itu juga sebagai bahan yang kuat bagi kami bahwa karena Bawaslu tidak menindaklanjutin, maka MK lah yang paling tepat untuk memproses ini. Kubu 02 itu didiskualifikasi. Nah, itu alternatif pertama. Yang keduanya atau yang didiskualifikasi cukup Gibran saja. Karena Gibran tidak memenuhi syarat pencalonan ketika dia mendaftarkan, pertama berbekal putusan yang cacat etika, dan yang kedua ternyata cacat prosedur juga ketika mendaftarkan ke KPU karena PKPU-nya belum berubah. Jadi kita memberikan alternatif, dua-duanya didiskualifikasi, atau kalau memang tidak bisa dua-duanya, satu saja cukup, yaitu Gibran. Mau mohon boleh-boleh aja, dan kami juga tentu akan memberikan satu jawaban, tanggapan atas permohonan ini, dan saya kira Mahkamah Konstitusi juga akan menilai argumentasi permohonan, bukti-bukti yang disampaikan, apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan dari kedua pemohon ini. Yusril bilang, dia yakin MK akan menolak gugatan karena belum pernah dalam sejarah pelaksanaan Pilpres itu diulang. Masalahnya, pertama kali dalam sejarah juga anak presiden aktif jadi peserta Pilpres, mengintervensi keputusan MK lewat jalur paman, mendaftar sebagai peserta pemilu tapi belum mengubah PKPU. Jadi, bukankah selalu ada yang pertama dalam sejarah? Gue punya keyakinan bahwa akan ada angin segar di mana Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusan yang mengembalikan marwah demokrasi di mata publik Indonesia. Terang-terangan, Mahfud MD sepakat sama Denny Indrayana soal opsi putusan gugatan MK. Cawapres 03 itu menyatakan sepakat opsi Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi. Ya, Gibran Rakabuming dianggap sebagai cawapres cacat prosedur, sementara Prabowo Subianto tak demikian. Namun, Mahfud MD menyebut Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa opsi keputusan yang berkeadilan untuk semua pihak yang terlibat. Salah satu opsinya adalah memutuskan bahwa Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak berhak dilantik karena pencalonannya dianggap cacat secara hukum.
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD menanggapi artikel dari senior partner Integrity Law Firm Denny Indrayana yang terbit di Harian Kompas pada Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Dalam artikel berjudul Mencari Keadilan Pilpres 2024 dengan subjudul Putusan Pemilu yang Berkeadilan tersebut, Denny menawarkan pandangannya soal sejumlah opsi perihal putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Satu di antaranya adalah hanya mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Soal itu, Mahfud MD menyerahkannya pada MK sebagai pengambil keputusan. Namun demikian Mahfud menilai argumentasi Denny memiliki dasar. Presiden terpilihnya sah karena prosedurnya sudah benar, lalu wapresnya karena cacat prosedur, dianggap tidak bisa dilantik, misalnya itu kan opsi ya. Terserah maknya saja, kata Mahfud di sela-sela olahraga sore di Taman Suropati, Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Dan itu dasarnya ada, pasal 8 ayat 2 UUD, di mana kalau misalnya karena sesuatu hal presiden dinyatakan tidak ada, tidak bisa bertugas atau berhalangan tetap, atau tidak bisa melaksanakan tugas konstitusional atau wakil presiden, itu memang ada opsinya, imbungnya seperti dilansir Tribun News. Menurut Mahfud, semua opsi yang ditawarkan Denny memungkinkan termasuk misalnya MK memutuskan mendiskualifikasi, melakukan pemungutan suara ulang, atau bahkan menyatakan perkaranya sudah selesai. Bahkan, menurutnya opsi-opsi yang diusulkan tersebut masih bisa berkembang lebih banyak lagi tergantung dengan MK. Dari 4 opsi yang ditawarkan oleh Denny, saya kira opsinya bisa berkembang menjadi 5-6 opsi, tergantung MK, kata dia. Dalam artikelnya di Harian Kompas berjudul Mencari Keadilan Pilpres 2024 yang diunggahnya di akun X pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024, Denny diantaranya mempertanyakan 4 pertanyaan prinsip yang hadir di hadapan Hakim Konstitusi. Pertama, apakah terjadi kecurangan konstitusional dalam Pilpres 2024? Kedua, apakah cawe-cawe presiden adalah pelanggaran konstitusi? Ketiga, apakah pencawapresan Gibran Rakabuming Raka sejalan dengan prinsip demokrasi dan aturan konstitusi? Keempat, apakah ada bukti yang meyakinkan tidak harus beyond reasonable doubt bahwa telah terjadi pelanggaran atas prinsip konstitusional pemilu yang luber dan jurdil? Jika jawaban atas semua pertanyaan itu adalah tidak, kata Denny, maka putusannya mudah, yakni permohonan ditolak dan Prabowo Gibran menjadi pasangan calon terpilih dalam Pilpres 2024. Namun, kata dia, jika jawabannya adalah iya maka rumusan putusannya menjadi lebih rumit. Denny melanjutkan, hal yang paling tegas adalah pendiskualifikasian pasangan calon 02 Prabowo Gibran dengan risiko munculnya konflik karena ada penolakan yang kuat dari elit dan pemilih pendukungnya. Alternatif kedua, lanjut dia, mendiskualifikasi cawapres Gibran saja karena cacat prosedur pencalonan dan syarat dengan kepentingan nepotis yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi. Opsi kedua tersebut, kata dia, telah dimintakan dalam petitum permohonan pasangan calon 01, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Namun, lanjut dia, hal itu menyisakan persoalan yakni bagaimana prosedur pencalonan cawapres yang baru dan bagaimana pula kalau kemudian diperlukan putaran kedua, padahal waktu dan teknis pelaksanaan Pilpres sudah tak lagi memungkinkan. Opsi lain yang perlu dipertimbangkan, kata dia, adalah penerapan pasal 8 ayat 2 UUD 1945 yaitu mendiskualifikasi kemenangan cawapres Gibran Rakabuming Raka, sehingga terjadi kekosongan kursi wakil presiden, lalu, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Menurutnya, opsi tersebut menjadi solusi jalan tengah yang mempertimbangkan kepastian peluang hasil suara pemilu, tetapi juga tidak menafikan ada persoalan pelanggaran moral konstitusional dalam pencalonan Gibran. Opsi ini pun menjadi terbuka, terutama jika yang dapat dibuktikan hanyalah isu konstitusionalitas pencalonan Gibran, tetapi kecurangan pemilu yang lain dinyatakan tidak terbukti. Penulis menduga, opsi-opsi ini akan didukung oleh mayoritas kekuatan politik, kata Denny.